Kemarin sih aya kabar mengejutkan oke di stadion kemarin. Di Gelora Bung. First time chance dari dari bonek, meskipun itu siap entar ngomong itu bukan bonek, yang penting itu bonek. Kemarin rasis ke Viking. Dengan hasil prediksi orang 5-0 Persib Bandung. Gua salah ya kayak apa gua. Kastanir ya sabara penasaran aing gua. Pegang ya, Kasanir. Tah, 2 gol. Gitu Ya, orang tribut eta. Kemarin yang ketawa lu parah ketawa. Oh, ketawa gitu main lagi. Tapi sedih sih eta dua sahabat aja, dua sahabat SMA. Mana si Dipta someday gitu. Maksudnya ke gunung lah ya. Si Dipta lah anjing. Ya, tapi balik lagi ya, kurang bersemangat ditambah kemarin ada pembantaian di Bung Tomo. Kemarin Bung Tomo ini apakah gimana ya? Memang dari babak pertama juga melihat permainan Persib udah kurang enak dilihat gitu ya. Udah kurang enak dilihat, tapi saya kan udah nonton beberapa match Persib yang dimana mainnya jelek itu selalu ada keajaiban di babak kedua, entah itu dari DDS, Tyran, Ciro atau siapapun. Kita masih positif aja nontonnya gitu kan, karena memang Persib bermain yang kurang bagus, tapi di babak kedua selalu ada beberapa kesempatan tapi itu langsung jadi gol gitu. Ternyata kemarin dinanti tidak ada terus gitu. Dan ada bukan strategi sih, ada keputusan yang menurut saya aneh dari Bojan, itu mengganti Kevin Rey Mendoza dengan dengan Seva Putra ya. Dengan Seva Putra yang maksudnya di laga klasik melawan Persebaya title race gitu. Kenapa harus menggantikan Kevin Mendoza gitu, di mana dibutuhkan sangat sekali mentalitas yang kuat di dalam pertandingan ini. Dan terbukti ternyata selain memang dia tribut gitu baru main di situ, tapi terbukti mental itu diperlukan, karena ketika digantikan Mendoza itu langsung 3 gol beruntun gawang Persib kebobolan. Mungkin dari Bung Diki gimana nih pendapatnya? Ya, dari kemarin ya, dari awal pertandingan pun, jangankan awal sih, dari keluar line up aja udah aneh sebenarnya. Aneh pas hand sih. Aneh. Nenek di kanan ya? Ada tiba-tiba ada nomor 12 di sisi kanan itu. Di luar prediksi kita ya kan, iya. Diperkirakan di kanan jadi Edo atau siapa. Minimal yang Rian Kurnia lah ya gitu kan. Sedangkan di bench kan masih banyak gitu pemain-pemain yang masih bisa mengisi posisi itu gitu. Saha. Masih ada Rian Kurnia. Lebih bisa. Masih kayak better lah mungkin gitu. Dibandingkan si eta. Mungkin Zalando atau Edo juga bisa sebenarnya. Kalau dipaksakan. Kalau dipaksain, tapi kan kalau kemarin udah kelihatan jelas di kanannya komedi luar biasa ya kemarin, Kakang dan lain-lain. Nggak ini, terus juga ditambah ada manuver aneh dan stupid menurut saya dari Bojan Hodak, mengganti kiper ketika ketinggalan, ditambah yang masuknya itu kiper debutan. Jadi Seva itu kan pemain debutan kemarin baru main, yang dimana langsung kebobolan 3. Itu sangat gak fair sebenarnya sih masukin Seva di pertandingan sepenting itu, yang dimana kan mentalnya juga nanti bisa jadi drop karena itu kan pertandingan debut dia. Terus ditambah deadlock di lini depan juga udah kalau kemarin kan mungkin ada keberuntungan lah bisa mecahin deadlock di menit-menit akhir, cuman yang namanya keberuntungan kan bisa habis juga. Dan juga kemarin sih salahnya kalau kata saya, kenapa nggak masukin extra midfielder di tengah gitu. Jadi Adam Alis tuh sama Makhluk kemarin kayak kelimpungan sendiri di tengah, jadi nggak bisa cover area, terus nggak bisa bangun serangan, jadinya ya begitulah 4-1 skor akhirnya. Jadi ya kalau kemarin dibilang kesalahan siapa ya, kesalahan manuver Bojan sih kemarin sebenarnya.
Kalau bicara kayak kemarin pemain tidak perform, Ciro yang memang nggak perform, Tyron juga sama, DDS juga nggak bisa ngapa-ngapain kemarin ya karena memang aliran bola dari tengahnya nggak ada sama sekali. Pada melampu di tengah. Tapi kemarin teh siapa sih yang tiba-tiba jadi di tengah di Persebaya tuh? Si Dejan Tumbas. Si Tumbas kan tiba-tiba jadi di tengah itu. Di striker tiba-tiba di tengah. Tapi uniknya tuh dia bisa mengisi ya. Iya. Bisa mengisi. Perjudian si Pomonster iya. ngegantiin Sama si hairstyle juga kan sebenarnya si Tumbas. Posisinya bisa main di multi posisi lah, banyak posisi. Tapi gimana menurut Bung Aldi Tumbas disimpan di tengah kemarin? Wah, solid lah anjir. Iya kan? Kemarin duet Tumbas sama Tony Firmansyah. Wah, anjing. Benar-benar tidak memberikan ruang sama sekali buat Persib Bandung menyerang lewat tengah. Sama sekali solid pisan lah pokoknya. Terus kalau kita lihat kan di formasinya Persebaya, shape mereka ketika bertahan kan jadi 4-4-2 ya. Si Rivera jaga tengah, terus si Tumbas sama Tony juga mepet terus di tengah, nggak kasih ruang sama sekali. Kemudian sayapnya si Bruno sama Flavio juga ya mau track back ke belakang gitu, nggak ngasih sama sekali space untuk Persib buat melakukan progresi bola ke tengah. Jadinya main ke samping terus. Di samping kanannya ada Grealish yang lagi sakit anjing, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah lah sebetulnya. Ya kalau misalkan kita lihat lagi ya dari head to head lawan Persebaya kan sebetulnya dari 5 pertandingan terakhir Persib mendominasi ya, 4 kemenangan, 1 kali imbang. Nah ini kekalahan perdana nih Persib gitu di 5 pertemuan terakhir lawan Persebaya. Terus yang saya garis bawahi lagi, Persib itu di 5 pertandingan terakhir itu cuma cetak 2 gol dari open play. Pertama Ciro, kedua itu golnya DDS pas lawan Persija. Sisanya kan berarti ada yang salah gitu dengan skema atau ketersediaan pemain yang dimiliki si Bojan sekarang gitu. Saya nggak bisa ini juga ya, nggak bisa memungkiri kalau Bojan juga kemudian bingung aja. Mainkan pemain sekarang yang notabene saya bisa kasih alasan mungkin agak overload juga ya, pemain pasti kecapean juga, tapi pas lihat bench kan piritin siapa lagi yang bisa jadi game changer gitu, nggak ada pirit dengan tapi memang kemarin menurut orang ya memang kemarin tuh kecerdikan Munster juga karena dia mempersolid tengah nih, karena tahu sayapnya mereka tuh udah pasti menang anjing. Ngerti kan? Jadi nggak sesuai dah, karena kemungkinan Persib tuh main kuat di tengah gitu, karena kiri kanan kan kemarin memang busuk pisan anjing, kiri kanan parah pisan dari sayap loh, ini kemarin kesalahan sama ini juga ya, di 3 pertandingan terakhir khususnya kalau misalkan dilihat-lihat mungkin strategi dari Persib itu udah mulai kebaca sama orang. Jadi Persija dan Persebaya yang notabene tim home pas menjamu Persib itu mainnya itu ini nunggu semua, nggak ngambil inisiasi di awal gitu, malah Persib yang disuruh dan bingung anjing. Persib disuruh mengisi inisiasi di awal itu bingung pisan gitu. Nggak ada pemain yang bisa kasih kreativitas di tengah gitu, nggak ada juga progresi yang bisa kasih opsi umpan, opsi main 1-2 nggak ada lah gitu. PR lah gitu, banyak PR bisa. Dan memang untuk ya nggak ada yang kreatif juga, nggak ada yang punya skill individu. Soalnya kalau memang kan skema Persib yang seperti ini, kita diperlukan wing-wing yang bisa ngobrak-ngabrik. Ya, sedangkan betul Ciro nggak bisa ngapa-ngapain, ditambah kanannya pun nggak ada Etam. Jadi ya, die lah kemarin gitu. Mungkin gimana? Kalau lihat kemarin tuh sebenarnya karena kita tuh nggak gimana ya, kalau sekarang giliran satu pertandingan kalah kita pengen kritik banget gitu ya dengan sama Bojan, walaupun sebelumnya kita sangat angkat topi ya sama strateginya Bojan. Cuman satu kesalahan ini menurut saya terlalu fatal ya di laga Persebaya, di lawan Persebaya gitu, menarik Mendoza di saat lagi kalah, terus dia paksain mainin Seva gitu kan, udah tahu Teja lagi cedera. Dan saya ngeliat kan Castaner ini nggak bisa dijadiin andalan.
Sedih di sana ya karton call. Tribut to Kastanir. Tapi si Bojan teh kayak masih percaya gitu kan. Bisa lah ya asupkeun KB striker nyerang full gitu kan, full attack, tapi dia nyisain lubang di tengah dan di belakang gitu, jadi lebih terbuka. Akhirnya 2 gol cepat tuh dalam 6 menit, bro. Iya, memang itu cepat banget anjir. Setelah 2 menit pergantian massal itu terjadi. Jadi butuh waktunya 6 menit Persebaya buat langsung lihat peluang itu gitu dan bisa konversi jadi gol. Terus yang disayangkan juga strategi di awal Bojan ya tetap kekeh hand di kanan gitu ya. Kenapa nggak coba yang lebih ekstrim gitu ya? Ya itu Zalando mungkin bisa gitu ya, atau mungkin Edo gitu di kanan. Zulkifli dicoba. Cerdiansa apa gitu yang lebih fresh gitu kan, di kita lebih kayak wah siapa tahu nih gitu kan. Tapi pas kita ngeliat itu kan kita langsung ngebaca. Wah ini mah bener gitu. Dan akhirnya kejadian gitu. Cuman yang harus dicermatin juga, sebenarnya ini adalah masalah badai cedera ini kan jadinya bikin Bojan pusing ya. Dan ini kalau saya lihat baca-baca, saya itu beberapa analisa gitu di media, saya garis bawahi kata exhausted gitu ya, kelelahan gitu. Si Tyron yang underperform, Ciro yang semakin terus turun gitu performanya, DDS juga yang gagal terus mengkonversi gol. Kelihatannya itu pemain-pemain yang sering main di 90 menit setiap pertandingan itu mulai kelelahan gitu. Dan ini nggak akan memungkiri terjadi juga kepada Adam Alis dan Klok yang juga tidak ada backup yang sepadan gitu. Nah itu yang sebetulnya saya lebih khawatirkan gitu dari kekalahan 4-1 ini. Jadi saya ngelihatnya, wah next match gimana nih? Anggap aja ada akumulasi gitu ya, cedera dari pemain-pemain yang kita biasa pakai gitu. Bojan tambah pusing dan kita tambah khawatir gitu dengan keadaan pemain Persib yang apa adanya kayak gitu. Sedangkan masih ada 11 ya kalau nggak salah. 11 pertandingan lagi. 9 home, 5 home ya kalau nggak salah, 5 lagi laga home yang harus benar-benar dimaksimalkan gitu sama Persib. Cuman kita gimana? Jadi nggak bisa berharap kan nanti next lawan Kediri gitu. Saya udah nating tulus aja. Gimana Bojan aja lah gitu strateginya karena nggak kebaca pisan. Cuman berharapnya dengan kan Bojan langsung ambil pasang badan gitu ya, bahwa ini tanggung jawab saya karena memang strateginya dia juga gitu dengan pergantian massal itu. Cuman berharapnya ada yang berbeda nih dari Bojan gitu. Entah akhirnya kan kemarin keluar nih semua analisa bahwa coba dong cadangin Ciro gitu kan, mainin Rian Kurnia dari awal atau siapa gitu, main-main yang tadi exhausted terus emang udah nggak perform, coba dong dicadangin dulu supaya dia ngerasa ada kompetitor. Itu sih yang paling jadi. Ya ini Bojan nggak tahu ya, mau bisa sare sih karena Bojan ya ini stres pisan, bingung soalnya lihat kemarin dia mencoba hal kayak gitu. Babak pertama nih strategi gitu ya mentok, babak kedua kau bolan tilu kan bingung anjing kok mah deui gitu. Jadi opsi-opsi pemain muda udahlah pasang we, siapa tahu kan gitu. Karena dulu Zola, Febri, Beckham juga kan dikasih kesempatan main gitu. Yang kita bisa lihat ini perform atau enggaknya sekalian untuk evaluasi apakah musim depan layak dipertahankan atau tidak. Tapi kalau menurut Bung Edwin gimana ya? Soalnya kan Bojan memasang orang-orang itu berarti ketika di latihan itu perform, dan memang yang lain itu pasti ratingnya di bawah mereka menurut Bojan ketika latihan kan? Pasti. Nah tapi ya memang nggak bisa 100% kita nyalahin Bojan, sadari gitu memang di bench gitu. Kita juga mau nyerang Bojan karena kesalahan strateginya, cuman ya emang kayaknya harus itu yang dilakuin gitu. Udah nggak ada lagi mentok gitu, apalagi sisa-sisa pemain ini di bangku cadangan juga nggak ada game changer, nggak ada Ezra Walian yang dulu di 10 menit terakhir dia bisa jadi game changer gitu, nggak ada lagi pemain yang kayak gitu sekarang di Persib. Kita berharapnya di Kastanir gitu kan waktu itu, ternyata di beberapa pertandingan terakhir jadi pemantul bola aja enggak gitu kan Kastanir. Ini aja jadi penjaga gawang mungkin kali itu gimana? Bingung aing mah. Udah kumaha deui. Bener weh, Kastanir yang gitu kan Mendoza. Power play. Aku mah berarti makcik dari Cirepobi udah. Mohon dari orang ya, orang agak sedikit ya berbeda oke pendapat dari tigaan ini, 4 lah malah sama si Yudis. Oke, bedanya apa? Yang pertama, orang paham betul si Bojan menggantikan si Mendoza. Pertama, kota asing yang main itu dia pengen main full nyerang pengennya. Itu resiko tinggi antara berjalan apa enggak. Ternyata tidak berjalan. Akhirnya terbantai lah. Tapi andai kata itu berjalan,
itu ngebungkam kan. Nah sebenarnya orang pun jadi bojan posisi lagi ketinggal iya sih karena orang kudu full tag karena tengah seleh tumbas mainnya bener-bener di luar dugaan anjir. Aing orang nonton match Persebaya tumbas tuh flop anjir eta pemain. Ketika Paul Munster taruh ke tengah itu pemain anjing kuat kieu. Dua dugaan lebih kuat si Rashid aja malah. Orang mikir kan kalau Rashid di tengah anjir bakal kuat nih. Cuman Rashid tuh masih ada bisa eleh ku Adam Alis dari segi penetrasi karena agak boyot si Rashid tuh untuk penetrasi. Nah pas tumbas anjing kok kuat kia yang dia tuh. Oke deh iya. Orang mikir sih karena Bojan bakal deh main Kastanir bal kedua. Tapi dua dugaan orang sih sebenarnya. Maksudnya di bal pertama mainkan heula dan Da Silva-nya eta orang pertama. Emang mungkin David Da Silva-nya pengen berhasrat main mungkin ya melihatin ke pelatih lawan Persebaya mungkin ya. Jadi pas di latihan dia bagus, dia jadi starting line up. Nah, orang mikirnya anjir posisi kayak gini harusnya David Da Silva jadi game changer lagi nih. Kesannya di awal malah dia pemikiran orang tuh. Ternyata tuh hand. Iya sih dugaan orang sebenarnya. Dugaan orang bakal maksain Robi lagi dugaan orang tuh. Ternyata pas hand anjing, pas hand oh guys. Iya pasti kalah ya. Tapi ternyata di berjalan pertandingan yang kalah telak sebenarnya posisi kiri anjing. Iya. Kalah telak kita anjing kalah telak ya Edo. Enggak si Edonya emang ikut ngebantu juga. Wajar dia agak telat. Si Ciro anjing enggak ngapa-ngapain. Si Ciro turun ke bawahnya lambat banget sih. Oh ini kalah di kiri nih ceng deh. Anjing kalah di kiri. Shenhen gitu-gitu ge menjaga kedalaman agak better kemarin. Gitu-gitu gitu misalnya meskipun ada gol di sisi atas ya. Walaupun tidak pernah crossing. Iya, pernah crossing kan. Tapi pas yang nyari anjing sisi kiri dua dugaan anjing sisi kiri anjur kieu teh sing teh. Anjing versi Ciro nu malas ieu mah sing teh. Nya anjing si Ciro malas kieu anjing. Enggak sayang dia. Oke, babak kedua ya. Kabobo gol babak kedua kan? Iya, babak kedua. Gol babak kedua Bojan panik mungkin anjing lain ketinggal. Target si Bojan yakin 3 poin nih kemari. Iyalah, yakin 3 poin karena posisi si Dewa udah menang ya. Pasti aja ketika halftime mereka pasti lihat aja. Halftime anjing Dewa menang. Anjing kudu menang ya. Tadi itu pas gol pembuka Persebaya kepantik tah hanya si Bojan. Digantiin si Mendoza. Ceroboh sih itu. Ceroboh. Kalau ngomongin ceroboh panik gitu kayaknya. Ya bisa aing sepakat ini salah Bojan. Cuman orang pun sepakat gitu sama Bojan. Sigana mun full tag aing main gitu. Jadi Bojan ingin all in lah weh. Gitu. Resikonya dua jalan atau jadi antara beak atau menang gede gitu kan. Beak atau emang bisa ngabalikeun. Ya, gitu. Nah, jadi itu ternyata anjing. Langsung respon cepat di Persebaya nambah gol kedua, nambah gol ketiga, cepat bisa di gol kedua ketiga kan. Tapi kalau full attack ganti kiper mah tetap bagi saya termasuk akal ya teman. Kalau pun mau ganti ngisi asal kalau kenapa nggak masuk kuota asing mending diganti aja antara Nunes atau Tyron gitu. Nah, Bojan tuh punya pemikiran Tyron masih bisa ngebantu. David Da Silva duetin sama Kastanir. Aing mikir ke Bojan nih jadi Bojan. Anjing sih karena gitu. Ciro nges di kiri. Tapi kan anjing tidak bisa nanaon. Oke si Ciro na kamari. Soalnya Tyron kemarin kelihatan dari babak pertama memang tidak bisa nanaon. Iya, benar. Tapi si Bojan masih ada harapan bahwa si Tyron tuh masih ada pembeda ya. Dan gimana pun saya tuh pemain HD gitu, pemain HD. Nah, ketika kota asing na geus terpakai, HD ya nu bakal ganti. Anjing so aing pernah ngomong. Si gara Teja main we heula. Mendoza cadangkan main tah kabeh. Tapi ternyata Seva kan, aing kaget juga anjing Seva. Teja ke mana aing nanya kan? Anjing Teja ke mana? Tapi di sisi lain anjing, geus lah bae lah kemarin si Teja ya, si Seva. Emang sih anjing gol-gol lagi sulit sih ya. Cuman
bisa dikatakan oke kesalahan bukan kesalahan Seva juga. Enggak, saya Kesalahan back anjing. Salah. Iya. Dari tengah juga udah Dari salah. tengah Ya. sampai ke back anjing amburadul eta. Cerita aja sih ya. Tapi ada sisi goreng oke pertandingan kemarin. Ngejatuhin mental si Seva. Iya. Dari segi mental ya, anjing debut kebobolan langsung Debut menyeramkan itu mah. lebih menyeramkan eta. Nah, tadi itu orang bahkan orang boga feeling tinggi, orang boga feeling ya. Boga feeling. Iya, Seva kemarin kan udah hancur-hancuran nih. Aing aja ada kemungkinan sampai semua nggak lawan Persik? Belum tahu ya, nggak tahu. Cedera panjang nggak sih? Nggak ada sih di media Nggak ada info. Kalau misalnya seandainya Teja emang cedera, Seva dipaksain. Seva mas dari awal mainin full tag. Orang boga feeling gitu. Karena biar percaya diri dulu nih si Seva membayar kemarin gitu. Si aing tipikal aja kayak gitulah aing ninggalina. Jadi ada gitu beri kesempatan heula. Nah, Kemarin juga feeling Ciro masukin. Tapi feelingnya nggak coy. Feelingnya selalu Feelingnya nggak coy. harapan feeling. tapi Tapi kalau misalnya Seva langsung dipasang jadi starter minggu depan, mah gila sih itu. Itu lebih perjudian lagi. Lebih parah itu. tapi gini, mau gimana pun juganya Persib itu baru kalah 2 kali ya. Oh. Baru kalah 2 kali. Posisi masih Puncak lah. 5 poin. Ya 5 poin lah ya, 5 poin. Dibilang jauh. Nah, malah orang tuh bagi Persib di kieu. Maksudnya beda halnya kan mungkin musim 2018 kita digembosina lumayan edan ya. Tapi mun ayeuna sigana munculna Beckham deui, wah ieu udah oke deui ya. Nah, orang lihat Hah? Satu match lagi. Udah Oh, dua match. dua jadinya. Nah, orang lihatnya nanti next match si Bojan bakal memainkan full attack. Castaner, aing feeling ieu. Castaner, David Silva main tila. Karena membuktikan, aing mainnya ini sih karena ngebuktikan ya sih teh. Aing ninggalin. Nah, tapi aing lebih suka dengan posisi Persib sekarang cuman bedanya 5 poin. Yakin 5 poin mereka pasti mainnya lebih bagus lagi, lebih hati-hati lagi. Nggak seperti yang kan 8 poin masih jauh nih, nggak pernah ya. Jauh. Masih kena aya harapan kayak misalnya LG. Nah, ini geus berewana naik terus, Persib lagi mau gak mau harus membenah nih. Nah, artinya si Bojan Hodak bakal bikin kejutan ntar lawan Persib. Pegang ya omongan aing. Pegang omongan aing. Emang kejutan-kejutannya teh kadang bikin beberapa pertandingan banyak lah beberapa pertandingan yang bikin kita amazed gitu kan. Cuman kalau ngelihat match kemarin tuh ada khawatiran dia terlalu berani gitu ngambil resiko di saat kita lagi rest gini gitu ya. Coba mainin yang mungkin lebih logis. Cuman ya nggak tahu ya saya juga kondisi pemain gimana dilatih training gitu kan. Terus mentalnya gimana kan cuman Bojan dan tim pelatih mungkinnya yang tahu gitu. Cuman saya khawatirnya ada hal-hal yang kayak gitu lagi kayak coba dulu lah. Aneh. Gitu, aneh itu sih aduh saya khawatirnya Bojan teh sekarang jadi benar-benar gitu. Cobalah yang logis-logis aja dulu gitu maininnya. Jangan apalagi kalau tadi kayak Seva dimainin awal lawan Kediri, anjing ada bahaya bisa nih. Tapi Kedirinya jadi malah ngelihatnya di situ titik lemah. Tapi kalau ngomongin aneh, si Bojan Hodak tuh sampai ada detik ini masih pelatih yang oke ya, masih pelatih yang cerdas menurut orang. Dengan kemarin ambil resiko ya, kira-kira ya, jelma satu kesalahan hilang tuh 1000 nu kebaikan nyata. Bukan gitu. Ya Tapi maksudnya orang kia, Bojan tuh bakal tahu nih orang kudu kumaha. Nah artinya oh kemarin ketika orang ngasukeun eta gagal ya. Oh berarti aing kudu bener gitu. next match bisa jadi Seta bikin gini Gebrakan baru gitu. bisa jadi improvement karena nggak ada yang tahu juga si Bojan emang waktu pertama si Stefano Bertame emang langsung bagus itu ya Papi Igbo main. Oke. Ini udah nanggung melenceng ke lawan Persik Kediri ya. Kita lanjut aja sambil preview lah nih. Jadi kan tadi menurut Bung Hadi nih ada perkiraan. Gimana Bung Hadi perkiraan permainan lawan Persik Kediri? Bojan bakal starting Bojan itu bakal gimana? dari biasanya pasti selalu menunggu kan. Dari babak pertama udah full nyerang. Nah bakal ada potensi ada 3 gol di awal. Potensi. Castaner.
Aya kemungkinan Thailand orang ningali Thailand. Karena si David Da Silva orang ningali kayaknya emang udah jadi super sub ya enak saya tak. Ya, Sepakat, udah mereka orang main sepakat, 90 orang menit. sepakat. Orang coba Castaner di awal aja. Castaner flop kan David Da Silva. Lebih oke gitu dibandingkan harus memainkan Kamari David Da Silva lah anjing. Ya, orang sepakat sih karena kalau gini, Bung Edwin semuanya. Jadi kan kalau Castaner udah main duluan nih, kan back lawannya tuh udah agak habis nih tenaganya nih. Baru sama DDS gitu kan dibantai. Kalau Castaner yang terakhir sama-sama aja nggak ngasih impact aja. Nah, masalahnya nih, kayak misalnya mau full attack, Castaner, DDS, Ciro, Tyrant, kalau tengahnya butak mah percuma. Itu di depan teh Deadwood KB itu teh nggak bisa. Mana harus sadar, Mana harus nggak bisa sadar. buka peluang. Bojan Hodak tuh dengan tengahnya kayak gini, Deddy Korsandar nggak ada, ya kan? Kemarin orang aing bingung, Ahmad Agung Ahmad kemana? Agung nggak, Ahmad Iya Agung kan? nggak. Kayak gitu-gitu maksudnya si Maksudnya Bojan tuh- Lawan sih tidak memberikan jawaban gitu. Nah, orang lebih orang pengennya kalau misalnya Bojan pengen coba menjaga kedalaman yang kayak Dado lagi. Ya udah Ahmad Agung main di awal. Ya kemarin Coach Ijan juga ada sebenarnya, available, masih Oke. bisa dimainin sebenarnya. Oke, nah, tapi tipe coaching bukan tipe yang menyerang. Betul, Orang paham betul. Paham betul. Ada Malis naik gitu masa ini. Nah, sana. Ada Malis ada naik. sama Cijan DMF gitu. Iya. Nah, cuman kalau buat di tengah nggak sebagusnya si Agung Murad anjing. Ahmad Agung pribadi. Agung Hercules. Si Ahmad Agung maksud orang. Nah, coba Ahmad Agung, ada Malis sama Makro agak ke depan. Kalau Agung kan nggak ada kemarin. Nggak ada. Ya, masalah next match orang nyobain ntar Ahmad Agung di posisi Dado, Cloud sama si Adam Alis. Ya, CMF dia saya tak. Dia DMF nangan si Ahmad Agung. Nah, si Tyrant sama si si Castaner ntar Da Silva. Menciciro anjing itu bisa diandalkan sumpah. Nah kayak gitu misalnya Aing Ciro juga pusing, aing ninggalin. udah di bench dulu gitu Nah, maksudnya kayak gitu. Apa sih yang membuat Bojan tuh terus memberikan kepercayaan sama Ciro? Kalau misalnya alasannya nggak ada lagi kompetitor, nggak ada lagi backup, dia ada-adain lu ada gitu, maksudnya bisa-bisa aja. Lu tolotan ya Ciro wae anjing. Pak kemarin bener anjing KB eta mah. KB Asli, BH aing. kasih Ciro eta mah soalnya udah Bangsat, benar-benar anjing. ngeliat Ciro udah habisnya bukan habis di pertandingan itu aja gitu karena Nah, udah beberapa bener-bener pertandingan nggak ada lagi. Jadi maksudnya saya tuh males pisan ketika ketika Terus ada juga momen marah-marah lagi kejadian deh kemarin anjing. pas salah passing dia Salah lepas bola. passing. Anu jelas mah si Ciro teh nggak pernah track back ke belakang. Ya gitu nggak pernah. Sama eta ininya lamun sepengamatan orang, Ciro itu kan udah berumur ya. Harusnya Ciro itu bisa berpikir untuk bermain lebih efektif. Jadi nggak semua Tercapai dapat bola kudu di dribble ke hareup kelewatan bae gitu. jeung aya nu lucuna Udah, deui, gitu. aya nu lucuna deui. Saya tarik dari pertatian bobotoh deui ya anjing. Kumaha tah? Match beres, saya ngejedok di tiang diuk kieu. Nah naonan sia balik, mana ke selema goblok. Balik sia. Beneran bisa dia, Mas. Berenang kieu di tiang kieu. Ya caper. Ame di shoot on kameramen tak. Ciro langsung headline kan. Anjing. Bahkan nanti ya lawan Persik yang berapa pertandingan terakhir ya, Persik 6 atau 7 itu memang kebanyakan kalah ya, nggak pernah menang gitu. Di atas kertas ya harusnya Persib bisa menang di atas kertas Kemarin ya. juga baru kalah sama Dewa ya. Kemarin juga kalah. Tapi Sama Sih main lagi euy. si Ezra anjing, si Ezra asal gue ya. Iya, Cedera gitu. di Amsterdam saya tak. Kenapa? Latihan di Anjing, Makanya Ten Hag. aing ningali saya teh nonton Ajax sonon gitu pas Oh. Liga Champion. Aing Anjing sih eta disipliner gitu. cedera berarti Cedera berarti. pemulihan ya, pemulihan Cedera di Amsterdam. Wih, seharusnya ya kalau misalkan saya lihat lagi di beberapa pertandingan ke belakang, Persib kan selalu ripuh di tengahnya gitu. Kayaknya bakalan ada pergantian strategi dari Bojan juga gitu, karena strategi yang dimainkan di 3 pertandingan terakhir udah nggak works lagi menurut orang ya gitu. Karena nanti pun lawan Persik Kediri pasti main bertahan aja. Wah, mungkin masih kan? nunggu. Pasti nunggu. Pasti gitu Tapi lagi kalau mainnya. permainan Persik Kediri menurut aing ningali ya, Hmm. dia main menyerang sih.
Sumpah. Tapi Terbuka main terbuka, sorry, bukan menyerang, main terbuka sih eta. mungkin Lewat lawan Sahage, tapi teuing. lawan Persib. Lawan Persib mah, Iya, lawan Persib mah teuing. karena kan seperti yang tadi saya bilangnya, kayaknya musuh itu udah mulai ngebaca gitu taktik Persib itu, dengan Persib dikasih inisiasi di awal, disuruh pegang bola, nggak akan ada apa namanya, counter attack yang berbahaya gitu dari Persib. Kan Itu udah yang kreatif anjir. Iya. Satu-satunya mungkin cara Bojan, orang mungkin lebih seneng kalau Bojan nanti pasang Azikri. Azikri Coach Ijan di tengah, penasaran sih eta sumpah. Klok, terus ada Malis sama Klok, udah itu untuk mempersolid lini tengah Nah ya. itu perasaan Azikri gitu, anjing penasaran pisan sih sumpah. Mungkin kalau udah menang ya, maksudnya Itu di awal ya baik. kalau di awal terlalu ini mungkin ya, terlalu riskan juga nanti dicarekannya ya. gini. Anjing aing Tapi kalau untuk Ya. pertama kan lebih baik masuk sebagai pengganti dulu beberapa pertandingan, setelah mungkin terbiasa dan tumbuh apa ya, chemistry antar pemain Ya, baru gitu. Tapi mana inget tuh debutnya Azikri? Debutnya Azikri itu dia ada pas main di GBL. dia ngegantiin Salah. perannya siapa yang dari awal. Cuma Eta berjalan dengan baik eta jadi. ya, cuma kalau dilihat pas debutnya si ini siapa, Azikri, itu kan di musim kemarin ya. Musim kemarin kan hitung-hitungannya Persib lu penting lolos 4 besar gitu. Iya sih. Waktu dan beda situasinya gitu, beda gitu. Yang dimana sekarang kan pressure-nya tiap pertandingan harus menang. Betul. Ulah suka Persib kelar. Iya. Aing agak rek ngebahas Persibaya dulu. Oh. Di luar non teknis, gitu. Dan Azikri belum pernah main loh musim ini ya. Ya, Belum pernah main Belum banget pernah gitu. main sih di Epa. Ini anjing di Epa. Di Epa Pernah halus main, sih eta. anjing? Hah? Pernah aku main deh. Main di Epa. Main di Epa. Enggak kak, ini penasaran dulu nih, apa Sok, bro, mau ngomongin Hadi. apa? Spill, coba spill. Kemarin sih aya kabar mengejutkan oge di stadion kemarin. Di Gelora Bung Tomo. First time chance dari Persib dari bonek, meskipun itu siap entar ngomong itu bukan bonek, yang penting itu bonek. Kemarin rasis ke Viking. Gimana? Tengah deh. Viking anjing. Keren-keren, Son. Oh. Viking anjing. Oh, iya? Maksud orang tuh Pertama kalinya mereka pertama kalinya anjing. Maksud orang tuh di situ kok bisanya itu bisa terjadi? Mungkin gara-gara Persib, apakah Viking gara-gara ada sama Armenia sekarang buat perdamaian? Kalau itu terlalu norak sih menurut orang. Misal karena ini persaudaraan si bonek sama Viking udah berjalan cukup lama, cukup panjang, dan inget juga waktu Persebaya diresmikan lagi di Bandung, siapa yang akomodir di Bandung? Viking. Sampai DPRD wali kota Bandung ikut turun tangan loh. Iya, Mulyana dulu. Maksudnya di situ anjir, kemarin ada Viking anjing, maksud orang tuh kok bisanya sekelas bonek gitu ya. Meskipun tadi katanya ada yang itu mah GN yang non Green North ya. Kayak FCC-nya. Tetap aja berarti orang yakin Pendukung Persebaya kita gitu. belum Persebaya. Nah, entah itu nyasarnya katanya itu mah ada sakit hati ke FCC katanya gitu. Tapi yang disebutnya Viking, ya kan? Cukup kecewa sih orangnya, gue kecewa, dan bahkan ini bisa jadi awal mula percekcokan baru. Dan bahkan orang pribadi sih ya seneng wae sih. Misalnya terjadi karena kejadian kemarin tiba-tiba renggeng, ya wajar Viking atau Bobotoh jadi naonan nih si bonek. Dan ya minimal ketika Persib di Bandung gak ada lagi tuh yang apa? Ya apa? tahu sendiri lah. Yang apa nih? Ada oknum-oknum yang suka minta rokok, minta makan, maksa-maksa. Ya kalau mau away itu pakai budget juga lah. Maksudnya gitu lah. Menurut Kan singkatannya sesuai dengan kepribadiannya. Bonek kan. tapi itu kan oknum ya, orang ngomongnya itu oknum. Cuman sisi lain kalau oknumnya sedikit bukan oknum lagi harusnya. Kayak siapa yang oknumnya disebut oknum? Kayak tapi di balik itu sebenarnya saya nggak sepakat lah kalau memang ada perseteruan di antara supporter. Saya pengennya
memang kalau Viking udah bisa berdamai dengan Aremania, ya kenapa tidak misalkan bonek sudah bisa berdamai dengan Persija, ya kenapa kita jadi tidak berdamai semuanya aja gitu. Betul, Bener makanya ngapain ada Chan Sung yang kayak kemarin, anjir itu tolol sih menurut orang. Caponya GN sama bonek mania juga kemarin berseteru karena chance itu. Jadi bonek mania nyuruh teman-teman GN untuk stop gitu. Kenapa ya chance itu? Jadi kalau di captionnya di internal aja berantem untuk apa ya istilahnya menjaga orang lain lah gitu. Sedangkan di sendirinya juga nggak dikuatkan gitu persaudaraannya, tapi malah ngebela orang lain lah gitu. Padahal itu posisi Persib udah kalah 3-0, orang inget waktu ada chance itu. Persib udah Lu kan itu kadangnya orang. Orang kadangnya. Cuma kan kejadian itu ya, eskalasinya udah lama kan, udah dari beberapa musim terakhir juga. Setiap Persib away ke sana kan selalu ada beberapa kejadian nih. Begitupun pas Persebaya main ke sini gitu away. Orang can away ke GBT dia. Apa namanya? Ya ini tuh sebetulnya lamun cek orang ya, karena anjing bulan puasa oge atuh geus gitu ya. Jangan tenggerlut gitu ya. Intinya yang kemarin memalukan pisan sih menurut orang. Kemarin kan baru ngebatalan. Sama aja sih kesempatan. sama banyak juga ya oknum-oknum ya, bisa disebut oknum dari sana atau oknum dari sini yang di sosmed ada emang pika sebelah gitu. Jadi memang jari-jari tangan itu harus anjing kudu bisa melakukan jari itu jangan. Tapi yang percaya itu Gen Z sih. Yang percaya itu Gen Z anjing. Enggak juga, belum tahu. Ya tapi yang percaya itu Gen Z anjing. Tentu. Yang pasti itu bukan Jackmania ini. Yang pasti itu bukan Jackmania, itu yang pasti udah berucap dari pendukung Surabaya. Dan itu ya yang harus dikurangin kan gitu, dari mau dari pendukungnya Persib atau pendukungnya Persebaya atau yang lain gitu ya. Karena ketikan itu kan, apalagi yang di post di sosmed itu kan bisa menyebabkan efek yang sangat besar gitu ya. Orang lain yang nggak tahu apa-apa jadi kebawa-bawa, jadi tiba-tiba kebawa bencinya gitu. Tak apal naon, milu ribut gitu, milu rame. Kurangan lah gitu. Iya, bahkan Jackmania kemarin orang ningali ya aya di waktu match Persib lawan Persija diwawancara ku skor gitu lupa aing. Capek enggak sih? Pengen enggak sih berdamai sama Viking? Pengen. Iya. Pengen, udah capek. Terus bahkan ada yang ngomong, emang kita musuhan. Jackmania loh yang ngomong kayak gitu. Jackmania aja ada yang warasnya kayak gitu. Nah, kemarin orang yakin ini semua tuh awal mulanya prediksi orang ya, gara-gara Viking sama Aremania bersahabat sekarang. Orang punya feeling gitu. Jadi itu ada kok kayak gini ya. Entah itu katanya Flower City lah dan lain. Eta. Jadi banyak yang away dari teman-teman ya FCC lah gitu ya, yang ke Surabaya dari zaman masih di mana? Tambak Sari 10 November pun. Iya, Tambak Sari 10 November, terus pindah ke GBT. Di setelah pertandingan after match itu selalu balikin bendera Persebaya biasa gitu kan, teman-teman kasual sama ultras balikin bendera. Entah itu ada provokasi jari gitu ya apa. Nah, itu yang ngebuat teman-teman di Surabaya itu nggak nyaman gitu. Karena kan kalau dari sisi Vikingnya tuh selalu welcome ya, sedangkan dari teman-teman di kasual mungkin dulu belum simpati sekarang gitu ya, lebih bergabung gitu dengan Viking itu. Dulu kan masih ada, kita juga harus memahami ada keperbedaan dengan mereka gitu dulu tuh. Zaman-zaman di Siliwangi apalagi ya. Itu pokoknya masa kelam juga tuh antara Boboto juga. Jadi hal itu kalau saya lihat ya suka baca gitu, akar permasalahan itu selalu bawa FCC gitu. Karena GN itu ya, Green North itu FCC-nya mereka di Surabaya gitu. Jadi antara mereka sebetulnya gitu. Makanya disayangkannya tuh jadi membesar membawa nama Viking gitu. Nah itu sih. Terus sampai ada yang bawa quotes almarhum Aibeti gitu, bahwa beliau tuh udah menjaga silaturahmi belasan puluhan tahun gitu dengan bonek. Itu yang disayangkan. Kalau sampai terpecah kayak gini, wah nggak tahu sih gitu, sedih banget gitu. Ya sedih lah gitu. Karena dari dulur-dulur Persebaya juga ya banyak bonek-bonek juga CS pisan gitu ya. Bonek benjek, kamu baik-baik ya orangnya. Mandi lagi. Iya. Kalau away. Gini.
kebencian. Nah, yang begini nih memang. Enggak lah. Tapi gini, Memicu. tapi yang bagus supporter tuh kalau ke stadion atau away kayak gimana pakai atribut menurut orang biar jelas, jangan pakai sarung. Ya mungkin habis sholat kan. Oh iya bisa jadi. Oh iya bisa jadi ya bisa jadi. Jadi intinya harus jadi supporter yang dewasa dan bertanggung jawab. Jangan sampai merugikan. Jadi kata-kata kita di sosial media jangan sampai bisa merugikan banyak pihak. banyak pihak lah gitu. Jangan kan sosial media di stadion. Yang Iya. hindari tuh Baik di rasis. stadion ataupun di sosial media. Soalnya kan awal mulanya kan kayak gitu biasanya. Ya oke lah, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul anjay. Mau masih ke diri ya? Tinggal masih ke diri. Ya. Belum batalin. Jadi ini kita agak singkat padat dan jelas aja mungkin langsung dari keempat pandit ini nih. Pertama mungkin saya minta dari Bung Aldi, gimana nih kira-kira strategi Bojan starting line up-nya melawan Persik Kediri dan gimana jalannya permainan di akhir nanti baru akan ada pertanyaan tebak skor. Tapi sekarang mah jalannya pertandingan dulu aja sama strategi line up. Starting line up. Line up ya, Bung kalau Aldi, kalau dari strategi saya pengennya lihat Persib bisa mendominasi pertandingan, tapi progresi bola ke tengahnya itu oke gitu. Oke dalam artian ketika bola sampai final itu nggak ada kebingungan lagi gitu, nggak ada pemain yang dikasih bola lepas gitu. Kalau nggak nyiptain ruang dan lain-lain gitu. Dan untuk starting kayaknya di kiper saya masih tetap pasti pasang Kevin Ray ya. Kevin Ray main, terus di backnya kayaknya di kiri Zalnando udah harusnya dimainkan dari awal. Di tengahnya tetap Gustavo sama Nicky Pers, di kanan Kakang yang lain. Terus di gelandangnya kayaknya saya lebih happy untuk next match itu pasang Kocijan, Adam Alis sama Maklo. Dan di depannya itu pasang DDS, Tyron sama Rian Kurnia. Ciro biar dicatat. Biar Buang Sepelajaran. Ciro itu kan dia itu punya apa ya? Punya potensi untuk menjadi game changer. Kanannya Sangat siapa, tinggi. Kanannya tadi siapa? Kanannya Rian Kurnia, Tyron di kiri. Oke. Berarti Ciro di rumah. Ciro di apartemen di mana sih? Enggak tahu. Peduli amat aja. Tanya aja Rian Kunyoy. Generasi Afrika. Ya, anjing. di dekat Cimbuluit. Oh, galeri Cimbuluit. Atau Cimbuluit nu itu nu aya bunuh diri teh. Bukan apa hadena we. Ya, ya, wes, ya. Daerah dinya. Eta si unggul paling. Aing sepakat sih eta. Aing sepakat. Kalau saya ya milih kurang lebih sama lah kayak Bung Ali tadi, tapi saya lebih milih Ahmad Agung. Pengen banget coba Ahmad Agung di replace ya di Kocijan. Terus saya di kirinya milih cadangin Ciro juga, tapi saya pengen naikin Edo ke kiri, wing kiri gitu. Jadi jangan ada di belakangnya berarti. Iya. Terus di kanan udah pasti ya. Beckham kan main lagi. Di depannya saya pengen simpen dulu Kastanir gitu. Berharapnya Bojan bisa Kastanir. Jadi dua flank ini bisa ngasih dulu crossing manis gitu ya untuk Kastanir heading gitu. Saya kan sebenarnya heading. Kamari heading berbahaya tuh lumayan. Aku kan dia mulai berbahaya. Urang teh nya lamun ningali si Kastanir jika ningali Weghorst pasti MU. Anjingnya saya kan. Iya. Mirip gitu. Berharap gitu lah ada heading gitu. Yang ngolot harus jangan ngoper. Tukang pressing. Tapi dari ya mah pressingnya. Kalau enggak pemantul bola yang kayak Tapi Eloko gitu tanya. tanya aing masih aya kayak Bojan orang masih percaya iya pemain bisa ya. Iya pemain bisa. Orang enggak beda bahasa orang ningali saya. Betrame. Oh. Betrame tuh aing pesimis wae gitu. Anjing kieu. Oh, berarti pegorengan. Soalnya lulus Goreng 3 Ini salah orang. Ini pesimis dari optimis, turun. Malah bunuh. Aing terakhir. Karena guys kan, Win. Ya kurang lebih gitulah. Terus Oh. masalah pokoknya harus ada pembeda pemain-pemain yang masuk atau jadi starting line up gitu. Kalau misalnya sama aja dengan template di awal babak pertama kayak lawan Persebaya atau match-match sebelumnya yang Ciro tidak dicadangkan itu sehingga saya pengen coba dulu gitu, berharap Bojan bisa ya nonton ya sini.
Capein Ciro karunya. Exalted dulu lah. Lain capek geus beak emang. Rolling. Capek. Beda capek yang geus beak beda. Ya kalau saya mah sama sebenarnya, dari tengah juga pengen ada 3 midfielder di sana, karena kenapa? Biar kita minimal bisa menguasai lini tengah dulu lah. Kalau kita nggak bisa menguasai kan sulit ngalirin bola, entah ke depan, ke kiri, ke kanan juga sulit. Terus kalau di sisi kiri saya sepakat sama Bung Edwin, pengen coba Edo di sisi kiri karena di belakang kan ada Zalnando. Kalau di kanannya saya pengen Beckham main, di tengahnya kayaknya nggak pakai striker, Tyron aja yang main di tengah. Beckham Pakai berapa striker? pertandingan sih? Beckham tuh Dua. dua pertandingan. Dia main. Asalnya Udah main kan jadi dua. berarti? Udah main besoknya. Udah main maupun dua. Justru mun orang yang berharapnya si mah terakhir jadi sih bisa menyanggah KB kan. Cuman ada Mendoza Sekalian jadi posting. striker. Orang tinggalkan dari. Kita buktikan kita buktikan ya. Orang sih nya di kiri biar Edo pun mungkin agak sedikit istirahat dulu Zalnando. Jadi biar bisa gantian lah Zalnando sama Edo nanti. Iya. Di kirinya tapi di depannya Rian justru. Rian Dan Kurnia kanan Etam gitu. Tapi saya nggak bilang Ciro udah habis, cuman istirahat dulu. Dia bisa jadi, benar kata Bung Aldi, bisa jadi game changer menurut saya. Masih bisa dia Bisa. memecah kebuntuan kalau menurut saya. Untuk sisanya penyerangnya saya depannya pengen Castanir dulu. Mungkin untuk midfieldnya tengah samalah kayak yang lain ya. Pilihannya itu. Yang back mah udah jelas lah. Kiri kanannya itu aja. Kiper jelas Mendoza. Kecuali kalau ada Teja, saya pengen Teja dulu deh. Biar Mendoza, soalnya Mendoza kebetulan 3 match ke belakang tuh kayak yang ambil langkahnya tuh ragu-ragu, bener gak sih? Ya. Memang kan, jadi kalau memang ada Teja ya kan. Kevin Ray Mendoza juga kualitasnya nggak sebagus itu sebenarnya. Kalau Cuma- dibanding kiper-kiper asing yang lain kan sebenarnya, kalau dibandingin. Iya sih, mending Onana. Bang Adi. Orang ya agak beda sih, agak beda. Ya nggak apa-apa, pasti beda dia. Di kanan Ansu Fati. Agak beda orang. Kiper, kalau ada Teja, cobain Teja. Kalau ada Teja, cobain Teja. Kalau nggak ada Teja, Kevin Ray. Formasi 4-3-2-1. Formasi 4-2-3-1. Enggak, 4-4-2 yang main. Oke. 4-4-2. Meskipun tidak. Nah, Teja, anggap Teja yang bisa main. Teja misalnya. Tapi Akin bisa main sih kuduna. Nah, backna keepers Gustavo, kiri di biasa Edo, Kanan, Kakang. Nah, maju ke depan 4-4-2 kan? Nah, Tengah dulu deh. ya tengahnya 2. Klok. Oke. Tyron, Oke. Tyron. Kiri orang masih aing realistis. Pasti Bojan masih mainkan Ciro. Oke. Mas pasti. Kanannya Beckham, 2 di depan, Castanir, David Silva. Aing pengen nyobain itu aja. Aing pengen nyobain itu. Meskipun orang agak ragu oke kalau buat Adam Alis tidak dimainkan ya. Adam Alis tidak dimainkan, cuman pernah kan momen Bojan tidak memainkan Adam Alis di awal. Ya, sigana dicoba sih kayak gitu. Yang penting manuver ke depannya lebih cepat dan ya tadi orang bilang potensi lawan Persik Kediri bisa curi gol lebih dari 2 atau bisa masukin 3 gol. Tadi 3 gol di awal tadi. Ya 3 gol di awal. Orang masalah lebih dari 2 lah. Di awal 10 menit awal maksudnya. Di babak pertama. Makanya orang mikir, ya ini kayaknya Castanir sama David da Silva dicoba. Meskipun lagi-lagi kiri orang nggak percaya penuh ke si Ciro karena geus beak oge buat orang geus habis geus kudu aya di Persib deui musim hareup. Nah, tapi dengan laga nanti untuk mencuri poin eta angger Bojan nyoba si Ciro deui. Dengan hasil prediksi orang 5-0 Persib Bandung. Gol sama kayak apa gol? Castanir sabar penasaran yang gol. Pegang ya, Castanir Nah, 2 gol. Oke. Castanir 2 gol, Tyron 1 gol, Beckham 1 gol. Ciro. Kita kan dipotong di sana. Anjing. Tapi David da Silva orang Ciro enggak. Oh, Ciro. Enggak sorry. Asis 5 Ciro. David da Silva nggak bakal ngegolin. Potensi Ciro ngegol. Oh, berarti Meskipun orang geus teu beuki ke sieta ya. Tapi kalau di sisi kalau udah nyari perhatian pebotos sieta nomor 1.
Artinya saya teh semangat nomor hiji ke lawan hari ini mana Persik. Persebaya ngomong gitu. Iya. Soalnya Alphonsir GPT ternyata Persebaya teu full house anjing. Gimana teu full house eta? Si eta ge hari-hari anjing sing teh. Aing ningali prediksi aing Ciro bakal show off. Bisa Puasa ngebalin. mau pindu kan? Kemarin terakhir orang udah ngomong anjing. 5-0. Pegang. 5-0. 5-0. Asuh tek. Lamun cek aing, lamun cek aing. Lamun cek orang. Tipis sih. 1-0. Mau mungkin Mun cek orang ya, kan cek orang. Gitu orang. Tipis. Nggak mungkin sih. Situ hantu anjing. Mungkin. Mau mungkin. Peramahan. Kemarin kan mau mungkin pasti jadi pasti. 3-0 kemarin game. si Persik selama Ejra nggak menurun bisa nih. Eta bakal ada orang agak pede 5-0. Orang satu. Ezra balik. Orang mah realistis sih, Mumpung main. Dengan keadaan Persib dengan sekarang realistis 1-0. Orang masih berharap Persib menang, tapi masih yakin Persib menang, bukan berharap lagi, masih yakin. Cuman nggak bisa membuahkan banyak gol. Dengan kemarin lihat permainan DDS seperti itu, permainan Kastanir tidak bisa memecahkan situasi gitu. Ditambah, ya Tyran juga sedang kriset entah gimana gitu, ya kan? Jadi orang realistis 1-0 sih udah cukup baik buat Persib. 5-0. Nah, nanti si Edwin terakhir. Kita aing si gegara pikeng ke kieu anjing tah. Kalau secara squad mah kan memang Persib tetap lebih bagus daripada Persik Kediri. Betul. Tapi jadi kayaknya kalau menang pun memang nggak akan gede. Sama sih saya kayak Bung Yudi 1-0 kayaknya. Anjing, pada pesimis Persib. Mau orang mah pasti nu ngagolkeun lagi di Kuipers anjing ayo. Nu ngagolkeun lagi di Kuipers. Di 31 Badak, goblok. 31. 3-1. Nu ngasupkeun sama we teu kudu ti Persik. Kasanir kudu asup hiji. Aing tidak percaya kawin horse mah. Pas debut we dipuji anjing. Orang mah nu biasa. Orang pengen DDS cetak gol lagi ya. DDS cetak gol, Tyran sama Ciro. Tapi kenapa sih coba orang masih kena prediksi Ciro di wae. Kuipers anu ngasupkeun. Karena bener sih sih gol skema Persib teh kurang. Ngasupkeun Open tapi play-nya bola mati kurang. ya, open play-nya kurang. Iya. Masa orang ngejenol di Kuipers ngasupkeun lagi. Tenang kotak di luar kotak penalti di Eta mah 2 kali seumur hidup. Kurang 2-0 ya, golnya Edo sama Marklo. Kediri teh punya catatan bagus di Bandung. Tahun lalu juga kalau nggak salah dia jadi tim pertama kan Yang yang live versi di Bandung. Jadi dia punya catatan bagus itu, dan pasti namanya pemain pelatih yang masih bersama Persik tahun lalu di tahun ini juga pasti ada kepercayaan diri gitu. Apalagi ngelihat match Persib dibantai di Surabaya, sebetulnya ini jadi motivasi juga sih buat Kediri gitu untuk ngebuktiin bahwa di Bandung itu dia bisa ngalahin Persib gitu karena dia Sabaraha. 2-0 tadi kan. Oh, 2-0. golnya Kastanir. Gol saya Edo. Golnya Edo Dia- cuma Marklo orang bisa percaya ke striker Persib kan. Si Ahmad Agung tuh di loan di mana sih? Persik Kediri ya? Kediri. Lamun di Indonesia tuh ada klausul tuh bisa main tuh sih lawan mother club. Bisa wae. Bisa tapi bisa wae. tidak. Bisa henteu. Mana yang masang Agung tuh ya? Ente sih termasang Agung oge anjing tengahna kan. Tengahnya iya. Orang aman. Oh, Beja aing gol ngetek beja 5-0. Kiper Seva. Kiper mun di sana menurut Tahu di masih 5-0 kali asupan Seva baik. Anti iya ningali si Tyran ya. Jigana kan si Eta pas ke pertama didatangin ke Persib itu tuh nambah durasi aja disiapkan enggak apa-apa terus. untuk pemain nomor 10 di skemanya si ini Luis Milla yang permainannya teh ball possession. Jigana anjing lamun ningali permainan jika kieu kayaknya tahun depan mau diperpanjang gitu. Enggak, udah. Pilih aja. Loba anjing itu diperpanjang sebenarnya. Perpanjangan Udah aku Persib paling ini spill orang. anjing. Oh, spill aja tuh. Spill aja. Yang kewe tama khusus Kewe, lah. kewe. musim. Nah, soalnya kan ini memang WHO. Iya ini. Sia. Padahal Wah diusung. Akhir ini akhir pemain ini. Intinya mah kalau tidak 5-0 apa ini? Ininya. yang enggak lah aja masalah. Video call Ciro mau nggak? Kan pembajakan aing udah sampai belum tenang. Padahal itu tadi ngabaran ya nih. Udah. Pokoknya mah nanti kita akan potong ya potongan prediksi dari Bung Hadi 5-0 ini ya. Kita bakal catat. Kita bakal catat karena mungkin nanti kalau ada waktu juga saya pengen
semua prediksi Bung Adi kita kumpulin. Kompilasi. Kenapa coba? Kenapa coba? Dia selalu bilang feeling aing. Nggak, Pasti ya, Bang. soalnya di match sebelumnya di kandang putaran kedua pertama orang belum ke stadion. Nah, Mulai Tadi. lagi ya. Persik Kediri orang datang ke stadion eta banjir gol. nah. Palingnya mana banjir atau mah di 5-0. Kayak lawan beres pertandingan lawan Persik, anu cicing di gawang itu Kastanir kemarin. Nu cicing Caper di gawang kemarin, beres caper. pertandingan. Mau mungkin sih si kasarnya mikir tuan eta mah always kan Ciro anjing hiji-hijina anjing. Aing yakinnya sobat mediocre pasti aya nu momen penyepung Kastanir. Ciro haters sama penyempurna Kastanir aja. Jadi misalnya mana yang benci ka Ciro, mana yang bukira teh Tyron gitu nya. Bukira teh kasih Kasani. Golnya kan karena Baru baru musim lo datang. Wajar kali. Bojan hodak ya tuh anjing nge-hire si eta lain cuma-cuma aja udah. Emang kau deh, saya kasih tahu ngomong. Ente tuh beda kan eta aja yang waktu aja Melson di depak Pirakue. Tuh eta pasti pilihan Bojan nu hade eta. Ente Bojan memang ngomong oh deui. Nggak ada opsi lain. Terus dia nggak tahu bahwa Milson itu sesklop itu gitu kan, dia harus panik buying. Panik baik. Gimana ya anjing? jika baheula pernah Persib nggak datangkeun pemain Koh Traore apa enggak? Anjing. Tapi emang aing nanya, emang si Stefano Beltrami itu panik buying? Panik buying. Tapi bisa membuktikan. Ini kan nggak ada udah berapa. Jangan bilang lagi. nggak ada. Tuh, jangan bilang Nggak lagi ada. belum. Kalau masih Nggak 1-2 mungkin, match, anjing. nggak apa-apa. Aing nanya Beltrame sama pertandingan. Aing nanya Beltrame sama pertandingan gorengna. Ya, awal-awal. Aya 5 pertandingan anjir, 5 pertandingan aing. Anjing enak Kastanir ke sebelah. Tapi kan Kastanir mah kesempatan main dari awal pernah. Ya. Jadi pengganti pernah. Beltrami emang enggak pernah main dari awal. Iya, pernah. Pernah. kan Tapi membuktikan. Membuktikan kan gara juara. Entah itu. Kalau juara tuh di poin kan kemarin teh. Secara permainan dia bisa ngasih ruang, bisa ngasih peluang, bagus di event apa kayak ini pasti ini mah. Kieu anjing. Itu di akhir itu di pertengahan musim, di pertengahan dia udah masuk ke di tengah sepertengah hampir akhir musim dia baru membuktikan si Sekarang Beltrami. berapa passing carry baru setengah. Ningali 9 pertandingan ke depan Beltrami ngebuktikan. Kasanil Aing ge. Ya udah nah eta kan tahan lagi. 9 pertandingan ke depan Kastanil ngebuktikan. Nah eta. Minimal ya. Jangan lupa hitor cut yang bagian Ya, nanti sini. cut silakan Hat-trick bisa jadi. Lawan Persik Kediri bisa jadi. Gak ada yang nggak mungkin. Pegang. Gak ada yang nggak mungkin. Tadi ngomong kan Sanir trik, hat trick ya. Pegang. Orang optimisnya 2. Orang optimisnya mulu. Kan Jali ngomong hat-trick bisa jadi ya. Enan hat-trick bisa jadi. Aduh. bisa jadi. Lu tak mungkin Ciro hat-trick. Nah, itu masih mungkin justru. Itu lah mana pernah nggak musim ini? Cino back to back. Persibnya back to back, Cironya menumpang back to back kan. Anjing. Ada apa ya? Bagian. Tapi kan ingatnya lawan Semarang. Lawan PSM. 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 Satu-satunya loh. Satunya ya udah. Udah pegang. Babu ya, dua hari lagi ya berarti mainnya. Anjing kudu. Nah. Itu kan mana kudu ngedit gancang anjing. Nah, pokoknya ya buat sobat mediocre nantiin aja. Jangan lupa ya prediksi Bung Hadi tadi 5-0. Kastanir 2 gol bisa hat trick Bos. dua gol minimal bisa hat trick. Kan mana ngomong bisa Betul, bisa betul. kudu hat trick bisa jadi. Nah, oke. Dibungkam tuh anjing stadion anjing tah. Wah aing anjing kudu gigiran gawe nu tahu kayak aing tah ningali Kastanir goblok. Awas anjing. Awas. Sok. Kudu aya video ieu na. Haiden video kieu. Tah. Kastanir video langsung live we, langsung live TikTok we. Kastanir kan bener kan gitu kan. Enggak bisa kalau enggak TikTok sinyal anjing. Udah gitu mah video biasa rekaman. Iya, baik. Masih kasihnya upload. Kayak main upload TikTok. Oh. anjing. Nah, Mana kan bisa kan berarti ngabung kamar orang gitu kan. Gak pike kayak kieu tah aing. dadah. Anjing dada Kastanir. Oke, paling segitu aja ya. Jangan lupa buat sobat mediocre yang selalu nongkrongin kita, terus aja ikutin media sosial kita. Ini gara-gara Kastanir di sini nih.
Ya, ada Instagram, TikTok, obrolan.mediocre, dan YouTube, obrolan mediocre. Dan jangan lupa nih, kalau yang mau baca-baca koran ya, update berita Persib itu ada di Gala Persib. Ya, Selalu koran Gala gitu. Itu beritanya juga up to date. Setiap hari pasti ada berita tentang Persib. Apalagi nanti kalau mendekati transfer itu bakal ada berita yang lebih bagus lagi. Oke, jadi segitu aja dari kita. Jangan lupa terus tongkrongin aja. Terima kasih.